Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Gunawan. Saya dari kelompok 3 kelas 12 akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan hasil pemasaran online. Pengertian pemasaran online. Pemasaran online atau sering disebut sebagai pemasaran digital diartikan sebagai strategi pemasaran yang memanfaatkan internet. Kegiatan pemasaran untuk mendapatkan perhatian konsumen dilakukan dengan memanfaatkan media sosial seperti website, email, bahkan augmented reality. Hal ini dapat dilakukan dengan iklan berbayar, konten berkualitas atau sekedar posting-postingan sederhana atau melalui media online. Tujuan pemasaran online. Yang pertama, untuk mengetahui riset pasar. Kedua, mampu menjangkau para calon konsumen dengan biaya yang lebih murah. Tiga, mampu menjangkau suatu pasar global, pangsa pasar baru. Empat, mempermudah sebuah proses pembelian di bidang dengan sistem online. Manfaat pemasaran online. Pertama, tidak berbatas ruang dan waktu. Kedua, biaya pemasaran lebih murah. Ketiga, kemudahan memilih target pasar. Keempat, riset pasar lebih mudah. Tempat dan waktu pelaksanaan. Yang pertama, praktek 1, tanggal 28 September 2020. Bertepatan alamat yaitu Jalan Haji Isa 1, Gang Padat Karya, Rumah Jaya Habibatul Jannah. Praktek 2, tanggal 19 Oktober 2020, yaitu alamat Jalan Kedaung 2 di Rumah Siti Fatimah. Media promosi. Media promosi yang kami gunakan hanyalah 2, yaitu WhatsApp dan Instagram. Produk dan cara pengolahan. Praktek 1, es semangka. Bahan-bahan ialah semangka, susu kental manis, air, es batu. Cara pembuatannya ialah pertama potong dadu semangka. Kedua, masukkan susu, air, es batu dan aduk hingga merata. Yang ketiga, kemudian masukkan semua ke dalam gelas. Potato wet guys. Bahan-bahan kentang, tepung roti, dan tepung terigu, lada bubuk, daun bawang, dan bawang putih. Cara pembuatan. Yang pertama, rebus kentang yang sudah dikupas dengan taburan bawang putih dan lada bubuk. Kedua, masukkan kentang ke dalam adonan tepung terigu dan daun bawang. Kemudian lamuri lagi dengan tepung roti 3. Kemudian goreng kentang dan tiriskan. Mie telur. Bahan-bahan ialah telur, mie, kol diiris-iris, roiko dan garam. Cara pembuatan. Yang pertama, rebus mie, kemudian tiriskan. Yang kedua, masukkan semua bahan kemudian aduk. Yang ketiga, masak ke dalam cetakan. Jika sudah masak, angkat dan tiriskan. Yang berikutnya adalah soto Lamongan. Bahan-bahan bumbu soto yang terdiri dari nasi, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, kunyit laos, kecap, jahe, merica, ketumbar dan kemiri, garam, penyedap rasa, ayam, suun sudah direndam, jeruk nipis, lombok, daun bawang, dan bawang goreng. Cara pembuatan. Yang pertama, oseng-oseng bumbu dengan minyak goreng. Jika sudah, kemudian rebus bumbu dengan air di dalam panci dan masukkan ayam. Kedua, jika kuah sudah mendidih, angkat ayam yang ada di kuah tadi, kemudian goreng ayam. Yang ketiga, bungkus kuah di dalam plastik. Yang keempat, bungkus sambal dan kecap. Yang kelima, cetak nasi di dalam styrofoam, taburi dengan suun, ayam yang sudah disuir, dan bawang yang sudah diiris-iris. Dan jangan lupa taburin dengan daun bawang. Yang keenam, masukkan semua bungkusan tersebut ke dalam plastik. Kemudian yaitu adalah stik pisang balado. Bahan-bahan yaitu pisang, bumbu balado, dan minyak. Cara pembuatan. Yang pertama, kupas pisang dan cuci dengan bersih. Yang kedua, parut pisang. Yang ketiga, goreng pisang. Jika sudah masak, taburin pisang dengan bumbu balado. Yang keempat, masukkan pisang ke dalam kemasan. Anggaran biaya. Praktek pertama yaitu potato wet guys. HPP 81.000 dibagi 18.
yaitu hasilnya 4.500. Harga jual 4.500 ditambah dalam kurung 75% dikali 4.500. Terus 4.500 ditambah 3.375, jadi hasilnya adalah 7.875. Jika dibulatkan menjadi 8.000, jadi total laba 18.000 dikali 8.000 yaitu 144. Kemudian adalah mie telur. HPP total biaya produksi dibagi jumlah produksi yang dihasilkan. Rp 36.000 dibagi 12 yaitu 3.000. Harga jual 3.000 ditambah dalam kurung 65% dikali 3.000. Hasilnya 3.000 ditambah 1.950. Jadi totalnya adalah 4.950 jika dibulatkan menjadi 5.000. Kemudian laba 12 dikali 5.000 dan total hasilnya adalah 60.000. Dan kemudian adalah es semangka. Total biaya produksi dibagi jumlah produksi yang dihasilkan, yaitu 42.000 dibagi 14 dan hasilnya adalah 3.000. Harga jual 3.000 ditambah dalam kurung 65% dikali 3.000 dan hasilnya 3.000 ditambah 1.950. Jadi total hasilnya adalah 4.950 jika dibulatkan menjadi Rp 5.000 dan laba 14 dikali 5.000 dan hasilnya adalah 70.000. Total laba keseluruhan adalah Rp 274.000. Dan sekarang adalah praktek 2. Yang pertama, soto Lamongan. HPP total biaya produksi dibagi jumlah produksi yang dihasilkan, yaitu 125 dibagi 20 yaitu 6.250. Harga jual 6.250 ditambah dalam kurung 102% dan dikalikan 6.250 dan hasilnya 6.250 ditambah 6.375. Jadi total hasilnya ialah 12.625 jika dibulatkan menjadi 13.000 dan laba adalah 20 kali 13.000. Jadi total dari soto Lamongan ialah 260. Dan kemudian stik pisang balado. HPP nya adalah total biaya produksi dibagi jumlah produksi yang dihasilkan. Rp 70.000 dibagi 25, jadi totalnya ada 2.800. Harga jual 2.800 ditambah dalam kurung 75% dikali 2.800. 2.800 ditambah 2.100, totalnya ialah 4.900 jika dibulatkan menjadi 5.000. Laba 25 dikali 5.000 ialah 125. Jadi total laba keseluruhan ialah 385.000. Kemudian ada kesimpulan. Pemasaran online merupakan strategi atau metode untuk mengenalkan konsumen publik dengan brand, produk, jasa sebuah perubahan bisnis, di mana pemasaran online itu telah diminati oleh banyak orang. Pemasaran online atau disebut juga sebagai internet marketing atau iklan online. Dengan adanya pemasaran online, kemudahan para penjual dan konsumen dalam melakukan kegiatan penjualan dan pembelian. Pemasaran online juga lebih murah dan tingkat risikonya tidak terlalu besar. Dan saran, dalam kegiatan pemasaran sebaiknya produk yang dibuat harus selalu memperhatikan selera konsumen, perkembangan zaman, dan mencari tahu peluang yang ada. Selain itu juga harus bisa mempertahankan harga dengan tidak menurunkan kualitas produk. Berikut adalah lampiran foto atau dokumen kegiatan dari pemasaran online kami kemarin.